Halo IT Lovers, balik lagi di YouTube channel Visionet Data Internasional dalam acara Ngabuburit, ngobrol bareng seputar IT. Kali ini kita akan ngobrol mengenai cloud atau komputasi awan bersama pakar kita, Mas Irham. Mas Irham ini siapa, Mas? Bukan? Saya sebagai Cloud Pre-Sales di Visionet. Oke, Cloud Pre-Sales di Visionet Data Internasional. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya aja ya langsung. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Uli gimana? Kabar baik juga, Mas. Oke. Kita mau ngobrol nih kebutuhan cloud. Oke. Di akhir-akhir pandemi ini. Nah, begitu pandemi kan banyak semua bisnis itu beralih ke digital. Betul. Nah, kalau beralih ke digital berarti mereka butuh sebuah storage. Betul. Nah, storage itu bisa sebuah server, bisa sebuah cloud. Apalagi kalau perusahaan itu budgetnya nggak terlalu besar, ya kan? Nah, sebelum saya menuju ke sana nih, saya pengen tahu dulu apa sih jenis layanan yang tersedia itu melalui sistem cloud itu atau komputasi awan itu. Oke. Mungkin sebelum kita tahu apa sih jenis-jenis layanan yang ada pada cloud computing, kita harus membahas sedikit ya, apa sih itu cloud computing. Jadi cloud computing itu merupakan sebuah layanan on demand yang di dalamnya itu terdapat IT resources seperti CPU, memori, storage, aplikasi, database yang bisa kita gunakan atau kita akses melalui media internet. Jadi tadi yang Mas Ruli bilang, kita kan move ke cloud ya. Kita setelah pandemi ini kita banyak menggunakan cloud computing. Iya, betul. Betul. Jadi kenapa sih harus pakai cloud computing? Jadi kita bisa mengakses tuh apa aja tuh data-data kita hanya melalui media internet saja dimanapun kita berada gitu ya. Jadi jenis-jenis cloud computing itu ada 3, Mas. Yang pertama itu ada private cloud, yang kedua ada public cloud, lalu yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud, penggabungan keduanya. Betul. Jadi digabungkan antara private dan hybrid. Nah, untuk private cloud sendiri merupakan sebuah layanan compute atau server yang biasanya digunakan dedicated oleh sebuah perusahaan atau financial industry yang biasanya ditempatkannya itu di on-premise atau hosting di third party provider seperti Visionet. Nah, untuk public cloud sendiri, public cloud itu merupakan sebuah layanan compute atau sebuah kumpulan server yang berada di data center yang dihostingkan ke sisi customer. Nah, itu kita bisa digunakan oleh siapa saja. Bisa digunakan oleh personal, perusahaan, startup, e-commerce, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir itu hybrid cloud. Hybrid cloud itu merupakan sebuah penggabungan antara private cloud dan juga public cloud yang biasa digunakan oleh sebuah bisnis yang memiliki data yang cukup besar. Namun juga mereka mempunyai keterikatan dari security compliance. Jadi itu mereka harus ada data yang di on-premise, harus ada data yang bisa disimpan di cloud. Jadi mereka menggunakan hybrid cloud tersebut. Oke. Wah, dari sini saya tahu nih ada 3 jenisnya itu ya. Baik itu public cloud, private cloud, dan juga keduanya atau hybrid ya. Nah, jadi dari situ nih saya pengen tanya nih, kira-kira kenapa sih orang harus pakai private cloud, harus misalkan pilih public cloud atau bahkan keduanya? Kenapa mereka harus pakai keduanya itu seperti hybrid cloud itu? Nah, apa mungkin dari sisi penggunaan, apa perbedaan dari private cloud maupun public cloud itu sendiri? Oke, mungkin dari sisi penggunaannya sendiri ya. Biasanya itu yang kita tahu seperti startup contohnya. Mereka itu rata-rata itu menggunakan public cloud sebagai environment aplikasi mereka atau website mereka. Kenapa sih mereka menggunakan public cloud? Kenapa sih tidak menggunakan on-premise gitu ya? Karena di on-premise itu harus banyak hal-hal yang kita persiapkan terlebih dahulu. Contohnya, yang pertama kita harus menyiapkan sebuah lokasinya atau sebuah tempat data centernya. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di dalam data center tersebut. Seperti ada UPS, ada rak, ada AC, ada fire suspension, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga harus menyiapkan sebuah orang atau personil yang bisa memaintain server atau data center tersebut. Nah, itu kan akan rumit ya, akan membutuhkan cukup lama gitu kalau kita harus menunggu dulu data center tersebut atau server tersebut ready gitu ya. Nah, untuk cloud computing sendiri itu dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi kita startup tersebut bisa langsung menjalankan aplikasi mereka di atas cloud computing dengan waktu yang cukup cepat, karena
untuk provision VM atau servernya tersendiri hanya cukup membutuhkan beberapa menit saja gitu, beda dengan server on-premise. Lalu juga mereka bisa start from small, jadi bisa kita bangun kecil dulu, kemudian nanti kita setelah bisnisnya cukup besar kita tambah lagi gitu, itu bisa di cloud computing. Karena sistem pembayarannya itu pay as you go atau kita bayar apa yang kita gunakan gitu sih. Oh iya ya. Oh jadi lebih hemat ya dan efisien dari segi biaya. Efisien dan lebih cepat gitu. Nah, kalau misalkan public cloud itu bisa start from small, bisa efisien dari segi biaya. Kenapa orang masih atau perusahaan masih menggunakan private cloud gitu? Oke, karena mungkin beberapa perusahaan yang kita tahu seperti banking mungkin ya, itu kan mereka ada keterikatan dengan regulasi atau security compliance. Yeah. Jadi harus ada data-data yang konfidensial yang harus disimpan tetap di data center mereka atau di on-premises mereka. Sedangkan ada sebagian mungkin aplikasi mereka yang bisa diakses oleh publik, mereka taruh di public cloud. Jadi kebanyakan sekarang itu lagi trennya hybrid cloud itu sih. Oh, jadi mulai ke hybrid cloud ya. Betul. Oke, berarti sekarang para banking ya istilahnya perusahaan bank ya kan, bank-bank atau fintech ya kan, financial teknologi mungkin sudah bisa melirik hybrid cloud tadi ya. Jadi nggak hanya on premise, udah setiap pengembangannya akan makan biaya kemungkinan ya, makan biaya kalau untuk pengembangannya cukup besar. Cukup besar. Tapi kalau untuk public cloud fleksibel ya. Fleksibel. Kita bisa kita gunakan itu kita bayar, kalau tidak digunakan itu akan stop billingnya gitu. Nah, jadi bisa melalui pemecahan ya, pemecahan data ya, yang Betul. mau ditaruh ke private ataupun yang mau ditaruh ke public cloud. Jadi benar-benar hybrid cloud ini sebuah solusi atau sebuah jawaban mengenai tadi kalau misalkan regulasi mengenai data ya. Betul. Yang harus mengharuskan bank itu ke on premise, ternyata biar nggak semua bebannya ke on premise bisa dialihkan juga ke public ya, public cloud. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tuh jenis-jenisnya. Nah, dari jenis ini kan tadi saya udah tanya tuh kalau kenapa orang masih menggunakan private cloud. Nah, buat IT lovers di rumah nih atau di kantor yang pengen tahu gimana sih cara mereka tahu tuh bahwa cloud tersebut tepat untuk penggunaan pada bisnis mereka. Oke. Tadilah kita tahu kan bahwa cloud itu pay as you go ya. Kita bayar apa yang kita gunakan. Nah, jadi dengan cloud sendiri, misalnya nih kita ambil contoh sehari-hari kan kita biasa belanja online ya. Ya, Belanja online di sebuah e-commerce contohnya. Itu kan misalnya dengan hari-hari biasa atau day to day-nya itu kan misalnya yang mengaksesnya itu ada 100 orang atau 200 orang. Nah, di saat-saat tertentu atau di saat-saat misalnya mereka mengadakan flash sale, itu kan banyak sekali yang mengakses ya, bisa sampai 100.000 orang atau 200.000 orang. Nah, itu akan membutuhkan cukup resource yang besar gitu. Mereka itu harus menaikkan sebuah compute-nya atau mereka harus menaikkan sebuah memorinya agar bisa menampung semua orang yang mengakses ke sisi aplikasi atau website mereka. Nah, dengan cloud sendiri mereka bisa melakukan scale up atau scale out dengan mudah gitu. Berbeda dengan on-premise. Ketika kita mempunyai server on-premise, ketika kita akan menambahkan server, itu kan kita harus beli dulu servernya, kita harus pasang dulu, itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama tuh untuk server on-premise tersebut. Maka cloud itu sangat membantu sekali untuk bisnis kita karena tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam sebuah pengadaan atau capex tadi, tidak membutuhkan biaya capex itu. Oh, jadi perusahaan tuh sekarang tahu tuh kenapa cloud itu penting. Nah, bagaimana cloud itu bisa tepat untuk saya. Misalkan saya punya e-commerce tadi, Betul. Tahu-tahu itu pada saat flash sales yang pengunjung ke website mereka itu jumlahnya bisa 10 kali lipat. Nah, jadi mereka tinggal scale up aja di public cloud. Oh, jadi lebih fleksibel ya. Betul. Dibandingkan kita menggunakan on premise. Betul. Oke, nah mungkin masuk akal dan mungkin ini salah satu solusi yang bisa digunakan oleh IT lovers di rumah yang mau mulai bisnis e-commerce ya kan. Mungkin kan e-commerce makin lama makin banyak. Betul. Menjamur dari yang kecil dari yang besar. Nah, mereka tetap butuh yang namanya cloud ya, atau mereka sekarang nih lagi zaman-zamannya aplikasi ya. Jadi perusahaan apa aja by aplikasi, ya kan?
ada ojek online, transportasi by aplikasi, pesan makanan by aplikasi, dan itu membutuhkan yang namanya cloud tadi ya. Betul, belum membutuhkan server gitu kan untuk menyimpan sebuah storage dan lain-lainnya. Oke. Nah, kita udah tahu untuk perusahaan yang baru atau yang baru mulai bisnis itu bisa start from small ya, atau bisa penggunaan cloud yang lebih fleksibel. Nah, cuman pertanyaan saya nih, untuk perusahaan yang sudah established, ya masih menggunakan server on premise, itu mau beralih ke public cloud ini, beralih ke public cloud. Nah, gimana sih strategi mereka dan beban kerja apa saja yang bisa dipindahkan ke public cloud ini? Oke. Nah, sebelum kita tahu apa aja sih aplikasi atau beban kerja apa saja sih yang bisa kita pindahkan tuh ke sisi public cloud dari on-premise kita atau private cloud kita harus tahu dulu apa aja sih aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, database-database apa yang ada sekarang, data-data apa aja sih yang memang konfidensial yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah, jadi dari situ kita bisa memisahkan tuh. Misalnya, sekarang kita mempunyai aplikasi. Nah, aplikasi tersebut saat ini terpisah tuh antara aplikasi dan juga database-nya. Nah, karena aplikasi ini memang bisa diakses oleh publik, bisa digunakan oleh publik, maka kita bisa move ke cloud duluan gitu dibanding database-nya. Nah, database-nya itu kita simpan dulu di on-premise. Jadi dengan itu kita akan mengurangi biaya, misalnya biaya di on-premise kan ada listrik, itu kita harus ada biaya rack-nya, colocation-nya, segala macamnya gitu. Nah, dengan pindah ke cloud itu akan meminimalisir biaya tersebut sih. Oke, berarti tadi Mas nyinggung soal biaya. Nah, jadi saya pengen tahu nih, mungkin IT lovers di rumah juga pengen tahu soal biaya, ya kan? Nah, jadi berapa sih perbedaan biaya penyimpanan cloud? Nah, antara penyimpanan cloud dan juga on-premise atau private cloud itu. Oke, jadi untuk harga itu antara public cloud dan private cloud itu cukup kompetitif ya, berbeda-beda antara penyedia cloud atau provider cloud tersebut. Nah, dari sisi public cloud, mungkin kita berbicara public cloud. Seperti yang kita tahu bahwa public cloud besar yang kita tahu itu terkadang mereka itu mempunyai biaya-biaya yang berbeda dengan contohnya public cloud lokal. Kenapa sih? Karena di public cloud luar itu mereka dikenakan biaya download atau egress. Apa sih itu download atau egress? Jadi kita misalnya mengakses VM tersebut atau mengakses aplikasi tersebut, otomatis kan akan ada bandwidth yang kita tarik ya dari data-data VM public cloud. Nah, itu akan dikenakan biaya tambahan. Sedangkan jika di public cloud lokal atau di Visionet itu tidak perlu tuh adanya biaya tambahan atau additional bandwidth tadi. Kita bisa menggunakan semau kita aja gitu. Misalnya satu bulan itu ada penggunaan bandwidth sebesar 100 GB. Nah, itu 100 GB itu tidak dikenakan charge tambahan. Untuk private cloud sendiri, berbeda dengan public cloud. Kalau public cloud kita bisa menggunakan VM misalnya dengan kecil dulu tadi ya. Nah, kalau di private cloud kita mungkin harus melakukan namanya sizing. Kita harus mengetahui itu spek dari server fisik tersebut, berapa CPU-nya, berapa memorinya, berapa storage-nya. Setelah itu kita akan melakukan pengadaan server namanya. Nah, setelah pengadaan server tersebut ada gitu, kita sudah punya servernya, kita sudah punya perangkat networknya. Setelah itu, jika kita tidak mempunyai data center, kita bisa melakukan yang namanya colocation atau menyimpan server tersebut di third party provider seperti Visionet. Kita bisa juga tuh melakukan menerima service yang namanya colocation tadi. Nah, untuk penggunaannya sendiri antara private cloud dan public cloud itu tergantung kebutuhan sih, Mas Ruli. Jadi misalnya kita memang membutuhkan server yang dedicated khusus untuk kita. Kita tidak mau tuh menggunakan public cloud karena public cloud itu bersifat sharing. Jadi kita satu server tersebut bisa digunakan oleh misalnya 50 customer atau 100 customer. Nah, jika kita membutuhkan dedicated, itu bisa menggunakan yang namanya private cloud. Nah, dari sisi biaya pun mungkin bisa kita bilang dari sisi private cloud itu lebih mahal gitu ya. Tapi balik lagi kebutuhan klien. Kebutuhan kliennya, misal saya butuhnya private, saya butuhnya public cloud. Nah, harga nomor menyesuaikan aja. Nah, mungkin soal harga nanti bisa langsung ke Visionet ya. Iya, betul. Bisa kontak saja langsung ke AM kita gitu. Oke. Nah, kita udah tahu nih soal harganya. Kita udah tahu bisnis cloud itu tepat nggak untuk bisnis IT lovers di rumah. Nah, jadi pengen tahu juga nih, seberapa sulitkah untuk beralih dari server fisik atau on-premise tadi ke cloud? Mungkin jika kita berbicara seberapa sulit ya memindahkan server fisik ke cloud, itu memang agak rumit ya, karena kita tidak bisa langsung pindah aja gitu. Kita harus yang namanya melakukan assessment dulu.
assessment dulu, kita harus tahu tuh VM-nya ada berapa banyak, kita harus tahu RAM-nya ada berapa besar, terus storage-nya ada berapa besar. Setelah itu kita harus tahu juga apakah tim kita saat ini mempunyai knowledge atau expertise dalam cloud tersebut. Nah, setelah itu kita juga harus membedakan nih dari sisi aplikasinya. Misalnya kita membedakan apa saja sih aplikasi yang bisa kita pindahkan ke sisi cloud. Apa saja sih aplikasi yang susah untuk kita gunakan, untuk kita pindahkan ke sisi cloud, dan apa saja aplikasi yang tidak bisa atau belum bisa kita pindahkan ke sisi cloud. Nah, setelah itu kita baru membuat plan tuh, plan apa aja nih yang mau kita pindahkan, mulai dari yang bisa tadi. Nah, setelah itu baru kita melakukan yang namanya migrasi. Kita migrasikan dari server on-premise kita atau private cloud ke sisi public cloud. Nah, untuk metode migrasinya juga ada banyak sebetulnya. Namun biasanya yang kita gunakan saat ini yaitu adalah rehost atau lift and shift. Nah, misalnya Mas Ruli mempunyai Tupperware yang sekarang tempatnya di meja gitu ya, akan dipindahkan ke kursi. Nah, itu tinggal dipindahkan aja dari Tupperware tersebut dari meja ke kursi. Nah, yang membedakan itu apanya sih? Tempat penyimpanannya ya. Nah, untuk dari sisi aplikasinya sendiri tetap sih itu berbentuk Tupperware-nya sama, isinya pun sama. Nah, itu metode lift and shift atau rehost tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih beralih dari server fisik ke cloud, nah berarti sebenarnya bisa dilakukan sendiri atau membutuhkan managed service provider seperti Visionet ini. Betul. Tadi sih mungkin yang saya singgung ya, harus ada tim yang mempunyai knowledge atau expertise di sisi cloud tersebut. Karena mungkin kan kita biasa menghandle server fisik gitu ya. Di cloud itu kan banyak sekali fitur-fiturnya atau dashboard yang berbeda gitu. Nah, apabila dari sisi Bapak atau Ibu misalnya membutuhkan tim yang bisa memanage atau memigrasikan server-server dari on-premise tadi ke sisi public cloud, dari sisi tim kita juga bisa tuh melakukan pemindahan atau migrasi tersebut. Oke. Nah, tadi kan Mas sudah jelasin nih soal Visionet ya sebagai managed service provider untuk perusahaan cloud. Nah, jadi dibilang seberapa sulitkah? Oh, enggak. Ada Visionet. Betul. Jadi lebih mudah. Iya. Nah, jadi saya mau tanya nih soal Visionet. Apa aja sih dari servisnya Visionet yang ditawarkan langsung dalam pengelolaan cloud ini? Oke, jadi layanan kita itu memang cukup banyak ya. Sebagai Visionet itu kan sebagai digital IT managed services, jadi kita banyak sekali memprovide yang namanya server atau network. Mungkin yang pertama, kita itu menyediakan layanan yang namanya colocation atau data center managed services. Nah, untuk colocation tersebut, di mana misalnya Mas Ruli mempunyai server, namun Mas Ruli nggak punya tuh tempat untuk menyimpan server tersebut. Nah, Mas Ruli bisa kontak ke kita untuk menyimpan servernya di sisi Visionet. Nah, nanti Mas Ruli nggak perlu khawatir untuk monitoringnya, untuk maintain servernya. Nanti bisa kita langsung bantu untuk memaintain atau monitoring server tersebut. Nah, untuk data center managed services itu merupakan misalnya Mas Ruli saat ini mempunyai data center, Mas Ruli sudah mempunyai server, network. Namun Mas Ruli saat ini tidak mempunyai tim IT atau resources yang memanage server tersebut. Nah, kita juga bisa bantu tuh tim kita atau resource kita yang langsung dedicated digunakan untuk memanage atau memaintain data center dan server-server tersebut. Nah, jadi untuk yang kedua kita ada server managed services. Nah, untuk server managed services tersebut kita bisa memanage server-server, misalnya Mas Ruli punya server yang di-colocation di kita ya. Nah, nanti kita bisa memaintain atau memonitoring, serta kita bisa proaktif apabila server tersebut ada isu, bisa melakukan juga update patches, kita bisa melakukan konfigurasi dari sisi OS-nya. Nah, itu merupakan server managed services. Lalu yang ketiga ada network managed services. Misalnya juga Mas Ruli punya sebuah network yang terhubung dengan server tadi. Apabila memang tidak mau repot-repot untuk kita memaintain network tersebut, Visionet juga bisa membantu tuh untuk memaintain dari sisi networknya. Kita bisa melakukan konfigurasi dari sisi firewall-nya, kita bisa menyesuaikan dari sisi VLAN-nya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, mempunyai layanan yang namanya hybrid cloud managed services, di mana di dalamnya kita mempunyai layanan public cloud, kita mempunyai layanan private cloud, kita juga mempunyai layanan backup as a service, lalu kita juga mempunyai layanan DR as a service. Jadi misalnya saat ini customer sudah mempunyai data center sendiri dan ingin memiliki
disaster recovery untuk sebagai backupnya gitu ya. Bisa ditaruh di kita juga. Nah yang terakhir kita juga mempunyai layanan yang namanya Cloud Management Platform. Apa sih Cloud Management Platform? Itu merupakan sebuah platform yang diperuntukkan untuk memanage multi cloud atau hybrid cloud. Nah jadi nanti ketika kita mempunyai server private atau public cloud, itu bisa kita akses dalam dashboard yang sama tuh Mas Lili. Jadi kita tidak perlu lagi tuh mengakses private cloud secara terpisah, public cloud secara terpisah. Nah, nantinya akan terintegrasi di dalam satu dashboard yang memudahkan kita untuk melakukan provisioning, memonitoring. Kita juga bisa melakukan maintain langsung di dashboard cloud management platform tersebut. Jadi dalam pengelolaan antara private cloud dan public cloud akan lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi satu dashboard, jadi Satu semuanya dashboard, bisa satu UI. dimonitor. Itu. Jadi nggak pusing lagi ya. Iya. Biasanya kan setahu saya itu ada permasalahan dalam pengelolaan public cloud dan juga private cloud secara bersamaan ya. Betul. Nah, apalagi perusahaan itu kan yang tadi banking butuh untuk data-data yang tidak terlalu konfidensial, mereka akan taruh di public cloud. Iya. Untuk yang konfidensial akan taruh di private cloud. Tapi harus buka dashboardnya beda-beda. Iya. Nah, jadi kalau sulit gitu ya. Oke, jadi dari solusi Visionet mengenai hybrid cloud platform ini bisa semuanya dalam satu dashboard ya. Betul. Oke. Nah, kalau gitu udah kita tahu tuh platform dari hybrid cloud ini. Nah, cuman di mana sih peran Visionet ketika klien atau IT lovers di rumah ingin mengimplementasikan cloud atau mungkin private, hybrid cloud atau public cloud. Nah, itu seperti apa sih peran Visionet dalam membantu klien mengimplementasikan hal tersebut? Oke. Jadi kan sebetulnya nih Mas Yuli, kita kan bisa order sendiri lah bisa dibilang ya. Kita bisa langsung datang ke website, misalnya ada penyedia public cloud. Iya. Kita bisa langsung daftar, kita bisa langsung order gitu. Iya, bisa langsung langganan ya. Langganan gitu. Namun kan jika kita tidak mempunyai knowledge atau kita tidak mempunyai pengalaman di bidang public cloud tersebut, akan sulit nantinya. Gimana sih ini untuk cara membuat VM-nya? Bagaimana ini cara kita menambahkan storage-nya atau IP public-nya? Nah, Visionet sendiri bisa membantu Bapak atau Ibu sekalian untuk melakukan provisioning tersebut. Mulai dari kita provisioning, kita create VM-nya, kita tambahkan storage-nya, kita menambahkan firewall-nya, IP-nya, dan segala macam. Sehingga nantinya dari Bapak dan Ibu tidak perlu lagi repot-repot tuh untuk order sendiri atau melakukan implementasi cloud tersebut. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan nih IT lovers di rumah. Jadi kalau misalkan bisa langsung ke website ya untuk berlangganan public cloud. Tapi kan itu jatuhnya tebak-tebak buah manggis ya. Atau kita cobain aja dulu, coba-coba ternyata jatuhnya nggak efisien ya. Betul. Oke, jadi butuh yang namanya managed service provider tadi ya. Betul. Jadi karena lebih mungkin lebih berpengalaman, jadi akan jatuhnya akan jauh lebih efisien. Iya. Dan juga banyak sekali gitu pelanggan-pelanggan yang kesulitan untuk memigrasikan tadi. Tadi kan kita membantu untuk provisioningnya ya. Nah, untuk memigrasikan dari on-premise atau private cloud ke public cloud itu juga mungkin rumit jika kita tidak mengetahui step-stepnya. Nah, dari sisi tim kita itu nanti kita akan melakukan assessment dulu tuh. Apa saja sih VM yang ada, berapa banyak sih VM-nya gitu. Nanti tim kita akan melakukan assessment, kita akan membuat topologinya, metode migrasinya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot lagi nantinya untuk memindahkan server on-premise ke sisi public cloud. Jadi tinggal pakai aja, pokoknya udah jalan gitu. Jadi keuntungannya selain biayanya efisien, waktunya juga lebih efisien ya. Betul. Waktu migrasi. Karena satu udah tahu, ya menurut kacamata yang saya lihat udah tahu. Jadi yang kalau belum tahu kan jatuhnya akan lebih lama dalam migrasi data. Betul. Kalau udah tahu di apa istilahnya dibantu lah ya, dibantu di apa? Karena kita timnya sudah mempunyai pengalaman lah, jadi biasa mungkin untuk memindahkan itu. Jadi proses yang tadinya cukup rumit, jadi lebih cepat ya. Cepat. Oke. Oh, jadi tetap butuh yang namanya managed service provider ini. Betul. Oke. Nah, untuk private cloud sendiri, nah private cloud ini Visionet, peran Visionet tuh di mana? Dan kita tahu kan yang namanya membangun sebuah server itu biayanya akan jauh lebih besar ya. Betul. Apakah kalau misalkan klien atau IT lovers di rumah ingin membangun sebuah server private cloud,
menggunakan managed service provider. Apa sih keuntungannya dibandingkan mereka bikin sendiri? Kenapa sih harus Visionet gitu? Kenapa sih kita tidak order saja langsung gitu ke sisi prinsipal? Nah, karena Mas Willy harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk membayar sebuah capex server tersebut. Nah, dengan Visionet kita bisa membantu tuh untuk mengubah dari biaya capex tersebut menjadi OPEX. Jadi Mas Willy bisa tetap menjalankan sebuah server on-premise tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Oke, wah jadi ini cocok banget nih buat perusahaan IT lovers di rumah, mungkin pengen bangun on-premise ya atau server, tapi lihat biayanya besar. Nah, mungkin salah satunya bisa langsung ke Visionet ya, supaya tadi dari OPEX, dari CAPEX bisa ke OPEX. Nah, jadi biaya-biaya yang untuk kebutuhan marketing atau kebutuhan pengembangan bisnis, nah itu bisa disalurkan ya, yang tadinya harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun server, jadi bisa dialihkan ke bagian-bagian bisnis tersebut. Nah, jadi cukup membantu ya managed service provider ini dalam memberikan sebuah insight kepada perusahaan mengenai bagaimana cara beralih dari on-premise ke public cloud, dan juga bagaimana memanage kalau misalnya perusahaan ingin menggunakan keduanya atau hybrid cloud. Nah, jadi di sini Visionet mempunyai platform ya yang memudahkan IT lovers di rumah atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penggunaan hybrid cloud tersebut. Nah, jadi bisa langsung terintegrasi ya. Betul. Wah, terima kasih banyak loh Mas Ilham. Saya dapat banyak insight. Nggak cuma saya, mungkin IT lovers di rumah juga punya banyak insight mengenai cloud ya, baik itu public cloud, private cloud maupun hybrid cloud. Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya untuk episode kali ini mengenai cloud ya, cloud computing atau komputasi awan. Nah, jadi IT lovers gimana? Ada yang udah paham, ada yang belum paham. Nah, kalau belum paham, punya pertanyaan, bisa langsung komen di YouTube channel kita ya. Nah, nanti bisa kita jawabin, atau mungkin nanti akan ada yang menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan seputar cloud computing ya. Atau bisa kontak langsung juga bisa ke kita, nanti kita bisa bantu tuh apa aja sih kebutuhan atau insight-insight apa sih yang perlu kita provide ke sisi Bapak atau Ibu. Oke, nah mungkin bisa menghubungi kami di bawah ini, atau bisa langsung ke www.visionet.co.id, dan jangan lupa juga subscribe channel kita di YouTube Visionet Data Internasional, dan jangan lupa juga untuk like Instagram Visionet Data Internasional di @visionet.id, dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak ya, dan juga hindari kerumunan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.